kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sudah donasi Aliman bulan ini? Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, sebuah berita yang insya Allah menyenangkan dan mengembirakan kita. Sebagaimana diketahui bahwa alhamdulillah selama lebih kurang 15 tahun Setai Ali bin Abi Thalib Surabaya berkiprah di tengah masyarakat dalam membantu mendidik generasi dan sarjana-sarjana Islam, kaum muslimin. Dan alhamdulillah selama sekian tahun ya, hasil dari alumni Setai bin Abi Thalib berkiprah banyak di tengah masyarakat, di dunia pendidikan, di dunia dakwah, dunia sosial dan yang lainnya. Oleh karena itu, dengan melihat perkembangan tersebut, Setai Ali bin Abi Thalib akan mengembangkan dirinya karena memang itu tuntutan dan hal yang memang dibutuhkan. Sehingga alhamdulillah ada lahan yang dibebaskan di dekat Setai Ali bin Abi Thalib yang akan kita kembangkan. Kita bangun asrama dan kelas-kelas serta sarana-sarana pendidikan dan olahraga lainnya untuk kenyamanan para mahasiswa yang menuntut ilmu di Setai Ali bin Abi Thalib. Dan setelah dihitung jumlah yang dibutuhkan insyaallah ta'ala untuk pengembangan tersebut 12 miliar 800 juta. Insya Allah itu semuanya ya kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala zat yang maha kaya, maka kita memohon pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memberikan kepada kita. Kemudian kita juga membuka peluang baik untuk kaum muslimin, ya bagi mereka yang menginginkan untuk menyumbangkan dari harta mereka ya dalam proyek yang besar ini. Maka Setai Ali bin Abi Thalib membuka peluang, membuka kesempatan untuk ikut menyumbang dalam rangka mendapatkan amal jariah yang insya Allah bermanfaat untuk di akhirat kelak. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para peserta daurah yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT dan dilindunginya dari berbagai keburukan. Semoga juga kita dalam menghadiri majlis yang mulia ini adalah dengan niat ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, karena kita sedang menuntut ilmu, dan ilmu menuntut ilmu agama, ilmu syar'i adalah salah satu ibadah yang amat mulia. Apalagi di zaman kejahilan, di zaman daunnya kaum muslimin dari ilmu dan agama yang hak, maka menuntut ilmu menjadi suatu amalan yang amat mulia. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ilm. Menuntut ilmu dan ikhlas karena Allah Ta'ala adalah min afdali bal afdal amal. Satu ibadah, satu amal yang paling afdal. Karena dengan menuntut ilmu, yarfa'ul insan al-jahla an nafsihi. Dan menuntut ilmu, seorang mengangkat, menghilangkan kejahilan dari dirinya. Wa yarfa'al jahla an ghairihi. Dan dia mengangkat kebodohan dan kejahilan dari orang lain. Dan dia mengajarkan ilmu itu kepada mereka. Maka menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, dua amal yang amat mulia. Tetapi dengan catatan, harus dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita insyaallah ta'ala pada hari ini, sesi yang pertama ini adalah tentang meniti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau alaihi salatu wassalam berdakwah menyeru manusia kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian dalam tempo yang tidak lama, hanya 23 tahun sallallahu alaihi wasallam beliau hidup di muka bumi ini, maka agamanya telah tersebar di semenanjung jazirah dan di negeri-negeri lainnya. Ini adalah satu bukti kebenaran beliau alaihi salatu wassalam sebagai seorang Rasul Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyampaikan risalah Allah. Dan apa yang beliau sampaikan dengan metode Rabbani, manhaj Rabbani, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka tersebarlah agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan sampai hari ini agama itu sampai kepada kita dan masih terus dipelajari. Dan semoga Allah senantiasa menolong kita semuanya dengan catatan apabila kita melaksanakan syarat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah syarat yang diberikan oleh Allah ta'ala untuk kita mendapatkan pertolongan Allah azza wa jal? Syaratnya adalah kita harus menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Dan Allah akan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Seorang yang menolong agama Allah, dia akan teguh pendiriannya. Akan dikuatkan imannya. Diteguhkan imannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syarat menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya menukil sebagai muqaddimah dari kajian ini, daurah ini, yaitu apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala tentang Islam ini. Dan Rasulullah SAW. Inna Allah jalla dzikruhu. Sesungguhnya Allah yang mulia namanya. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan membawa petunjuk dan agama yang hak. Dan membawa petunjuk dan agama yang hak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat yang ke-9.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan dengan membawa agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, untuk dia memenangkan, dia memunculkan agama itu, al-huda, dan agama yang hak ini atas seluruh agama-agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang-orang musyrik. Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta, basyiran lil mu'minin, sebagai pemberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada beliau dan beriman kepada Allah, wa nadhiran lil mukhalifin, dan beliau memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyelisihi jalannya dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Akmala bihi bunyanan nubuwati, Allah menyempurnakan bangunan kenabian dengan mengutus beliau sebagai rasul yang terakhir. Maka sempurnalah kenabian itu. Wa khatama bihi diwan ar-risalah, dan dengan Allah mengutus beliau, Allah menutup diwan ar-risalah, misi Allah berupa pengutusan para nabi dan rasul, ditutup dengan diutusnya khatamul anbiya, penutup para nabi, imamul muttaqin, imam orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atamma bihi makarimal akhlaq, dan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa mahasinal af'al, dan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Wa anzala alaihi bifadlihi nuran, dan dengan diutusnya Nabi SAW, Allah sertakan pada beliau dengan menurunkan padanya cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quranul Karim. Hada bihi minad dalalati, yang dengan Al-Quranul Karim itu Allah memberi petunjuk manusia dari kesesatan. Wa anqadha bihi minal jahalah, dan menyelamatkan dengan Al-Quran itu, menyelamatkan manusia dari kejahilan. Hakama bil falah liman ittaba'ah, Allah menghukumi seorang yang mengikuti Al-Quranul Karim dan mengikuti Nabi SAW dengan kemenangan, dengan keberuntungan. Wabil khusrani liman a'radu anhu wa ba'dama sami'ahu, dan Allah menghukumi seorang dan kerugian, yaitu bagi mereka yang berpaling darinya dan tidak mau beriman kepadanya setelah mereka mendengarkan apa yang mereka dengar dari Al-Quran dan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Baghawi, bahwa Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam akhiru rusulihi, sebagai rasul yang terakhir, dan khatamun nabi, khatamul anbiya, penutup para nabi, rahmatan lil alamin wa minnatan lil mu'minin. Ada dua hal. Yang pertama, Allah mengutus Nabi SAW rahmat bagi alam semesta ini. Yang kedua, Allah mengutus Nabi SAW minnatan lil mu'minin, sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan karunia-Nya yang khusus bagi orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta ini. Dan beliau alaihi salatu wassalam telah berkata dalam sebuah hadis yang sahih, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ana rahmatun muhdah." Sesungguhnya aku ini adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kamu sekalian.
Maka Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai karunia Allah dan anugerahnya khususnya untuk kaum mukminin adalah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzi laqad mannallahu 'alal mu'minin." Sungguh Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang mereka tahu siapa dia, apa nasabnya, bagaimana akhlak dan perangainya, semua sudah mengenalnya. Allah mengutus beliau, ya, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yatlu alaihim ayati, yang mana rasul ini membacakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayatnya itu ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Wa yuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka dari najis-najis syirik, dari penyakit-penyakit hati, hasad dan dengki, dendam dan benci. Itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari orang-orang yang dibacakan pada mereka Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka dari semua keburukan. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba, dan dia Muhammad mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, wal hikmah, dan al-hikmah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata, dalam kejahiliaan, dalam penyembahan kepada berhala, dalam mereka melakukan hal-hal yang merupakan amalan jahiliyah, membunuh anak-anak perempuan, dan yang lainnya dari hal-hal yang tercela, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman, yaitu dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah memerintahkan beliau alaihi salatu wassalam untuk berdakwah, mengajak manusia dan menyuruh manusia kepada Allah. Dan Allah mengangkat beliau sebagai Rasul pada usia beliau 40 tahun. Dalam kisah yang masyhur, yang tidak mungkin semua disampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Ketika usia 40 tahun beliau diangkat oleh Allah sebagai Rasul, dan beliau kemudian mengawali dakwahnya dengan dakwah sir, dengan bersembunyi-sembunyi. Karena memang keadaan harus demikian. Selama kurang lebih 3 tahun. Beliau mengajak istrinya, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar Siddiq, dan teman-teman dekat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah perintahkan beliau untuk apa? Untuk menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Selama 10 tahun di kota Mekah. Dakwah terang-terangan. Plus dakwah sirri berarti 13 tahun. Pantang mundur. Beliau dan penuh kesabaran menghadapi semua yang beliau hadapi. Cercaan, celaan. Bahkan fisiknya dilempari. Bahkan beliau dilempari batu ketika ke Taif. Dan yang lainnya. Dari berbagai macam cobaan yang Allah timpakan kepada beliau tatkala beliau menjadi atau menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semuanya dihadapi oleh Nabi SAW dengan dada yang lapang dan penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau dikeluarkan dari kota Mekkah ke kota Madinah. Beliau hijrah, meninggalkan negeri yang sangat beliau cintai. Meninggalkan sanak familinya.
Demikian pula kaum muhajirin. Mereka meninggalkan harta, keluarga, tanah, famili, dan semuanya. Negeri yang mereka cintai. Semua itu mereka lakukan dan penuh ketabahan dan kesabaran. Di dalam menjalankan agama Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan beliau untuk berdakwah. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah mengutus Nabi SAW sebagai da'iyan ilallah. Di dalam surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Karena Allah tidak pernah memanggil Nabi SAW dalam Al-Quranul Karim dengan nama beliau. Ini menunjukkan adab yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Kepada umat beliau. Agar memanggil Nabi SAW tidak seperti memanggil kawan mereka sendiri. Makanya Allah dalam Al-Quranul Karim tidak ada satu ayat pun dalam panggilan Allah kepada Nabi SAW dengan mengatakan ya Muhammad. Yang ada ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, itu yang ada. Tetapi kalau kalimat berita ada penyebutan Muhammad dalam bentuk kalimat berita. Contohnya adalah dalam surat Al-Fatah ayat yang 29. Muhammadun Rasulullah. Ya. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama bainahum. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ini berita. Untuk menegaskan bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi memanggil tidak. Selalu dengan mengatakan, yaitu ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang durhaka. Ya, mubasyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Dan kami mengutus engkau, wahai Nabi, sebagai penyeru. Ya, sebagai penyeru kepada agama Allah. Wa da'iyan ilallah. Sebagai penyeru kepada agama Allah. Dengan seizinnya. Bi'idnihi. Kemudian, wasirajan munira. Dan kami jadikan engkau, wahai Muhammad, wahai Nabi, sebagai cahaya yang menerangi. Wabasyiril mu'minin. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman. Bi'anna lahum minallahi fadlan kabira. Bahwasanya mereka, atau bagi mereka, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah diutusnya Nabi SAW sebagai apa? Da'iyan ilallah. Sebagai yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan heran kalau beliau mengorbankan apapun sallallahu alaihi wasallam dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyerahkan segala-galanya untuk Allah. Alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah perintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk berdakwah di jalan Allah. Dan memberikan landasan dalam berdakwah. Yaitu firman Allah dalam surat An-Nahl. Ayat yang ke-125. Allah Ta'ala berfirman. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Kepada jalan Rabbmu. Bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara yang terbaik, dengan peringatan pelajaran yang baik, dan bantalah wajadilhum billati ahsan, dan bantalah mereka dengan cara yang terbaik, bantah pun dengan cara yang terbaik, dengan dialog yang baik, yang menunjuk yang terbaik, bukan baik, terbaik. Dalilnya terbaik, cara berbicaranya juga dengan yang terbaik, ya. Sikap perilaku pun dengan yang terbaik dalam berdialog dengan orang yang ingin berdialog. Itulah
ajaran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, dan hikmah dan peringatan yang baik, dan dengan kalau perlu dialog dengan cara yang terbaik. Mengapa demikian? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Karena sungguhnya Rabbmu, dia yang lebih mengetahui siapa orang yang menyimpang dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka tugas para nabi, tugas para dai menyampaikan, bukan memaksakan. Tapi menyampaikan risalah Allah. Itu tugas para duat ilallah. Nabi pun demikian. Urusan petunjuk, urusan kesesatannya orang itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Allah lebih mengetahui. Tapi yang penting adalah menyampaikan. Bagaimana menyampaikannya? Dengan hikmah. Dengan cara yang terbaik. Kalau perlu dialog dan dialog yang terbaik. Itulah akhlak dai. Metode dakwah yang diajarkan oleh Rabbul Alamin kepada Nabi SAW. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih, pernah beliau mengatakan suatu ungkapan dalam masalah ini. Apa hikmah di balik perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru manusia kepada Allah bil hikmati? Ini apa rahasia di balik itu? Nabi SAW diperintahkan oleh Rabbul Alamin untuk berdakwah menyeru manusia kepada jalan Allah dengan hikmah. Dan ini landasan dakwah. Pada dasarnya ad-da'watu bil hikmah. Itu pada dasarnya. Dakwah itu dengan hikmah. Cara-cara berikutnya itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai pada peperangan. Jihad, qital di jalan Allah itu terakhir. Tapi ada tahapannya. Kalau sudah tidak ada jalan lain kecuali yang perang, ya perang. Tapi selama masih cara hikmah, mau'idhah hasanah, peringatan-peringatan yang baik, ya, dan yang lainnya di cara-cara yang mulia itu, ya maka jika tidak diperlukan peperangan, tidak perlu peperangan. Nah, Syekh Albani rahmatullah alaih mengungkapkan tentang hal ini. Apa hikmah di balik Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyuruh manusia kepada Allah dengan hikmah? Kata beliau, ya, jawabannya beliau rahimahullah taala, lianna al-haqqa thaqilun 'ala nafs. Karena kebenaran itu berat bagi jiwa ini. Gampang orang menerima kebenaran. Li'annal haqqa thaqilun 'ala nafs. Karena kebenaran itu berat bagi hawa nafsu ini. Makanya kata beliau, seandainya sesuatu yang sudah berat ini dalam jiwa manusia ditambah dengan plus cara yang tidak baik, cara yang kurang baik, cara yang kasar, cara yang keras, maka apa yang terjadi? Manusia akan lari dari agama Allah. Itu jawaban beliau. Saya catat ini dalam buku saya. Tentang biografi Imam Al-Albani Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala. Tentang apa yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Karena al-haq taqil ala nafs. Kebenaran itu berat bagi jiwa ini. Nah, kalau sesuatu yang berat ini dicampur dengan cara yang jelek, maka orang akan lari dari agama Allah. Maka kata beliau Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih, maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menjauhkan manusia dari agama Allah. Karena apa? Perilaku. Karena cara berdakwah. Itu masalahnya. Kalau seorang dai kembali kepada fungsinya, aku ini tugasnya menyampaikan. Wa ma 'ala rasuli illal balagh.
Tidak ada tugas sebagai Rasul kecuali nyampaikan. Urusan itu. Orang itu mendapat petunjuk, orang itu tidak mendapat petunjuk, orang itu mengikuti kita atau tidak mengikuti kita. Bukan urusan dai. Itu urusan Rabbus samawati wal ard. Yang menentukan orang yang mendapat petunjuk atau tidak. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke jalan Allah dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Dan ini yang beliau jalankan dalam berdakwah pada kaumnya. Beliau ditimpakan hal-hal yang tidak menyenangkan, beliau sabar. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah memberikan jalan keluar bagi beliau. Alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah menyuruh beliau untuk berdakwah dengan ilmu. Bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan ilmu. Kata beliau, kata Allah Ta'ala dalam surat Yusuf, ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru manusia kepada Allah ala basiratin. Ya, dengan hujjah yang nyata. Dengan ilmu. Itu bekalnya dai itu ilmu. Ya, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ini metode aku dalam berdakwah. Berdakwah dengan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, aku ini tiada termasuk orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah dengan suatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah menyebutkan juga tentang beliau sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas petunjuk Allah. Karena seorang hamba diperintahkan atau seorang dai menyuruh pada Allah harus di atas petunjuk Allah. Bukan di atas hawa nafsu. Tapi di atas petunjuk Allah. Hawa nafsu harus dikalahkan dengan dakwah ini. Dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Dalam surah Al-Hajj ayat 67, Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentu kepada umatnya yang mengemban dakwah ini, wad'u ila rabbika, dan serulah manusia kepada Tuhanmu, innaka ala hudan mustaqim, sesungguhnya engkau berada di atas petunjuk yang lurus. Makanya metode dakwah, manhaj dakwah yang dijalankan oleh seorang dai pada Allah Ta'ala harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyimpang dari jalan beliau. Harus mengikuti petunjuk beliau dalam berdakwah. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah. Dakwah memiliki fadilah yang banyak. Dakwah kepada Allah, sekedar tambahan. Dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika seorang ikhlas karena Allah. Dalam menyeru manusia kepada Allah, ini memiliki keutamaan yang besar. Di antara keutamaan pekerjaan yang namanya dakwah. Ya. Adalah yang pertama, annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala adhafa da'wata ila nafsihi. Allah menisbahkan dakwah itu pada dirinya. Allah menyeru, Allah memanggil. Ya. Berarti ini mulia. Kalau Allah sudah berdakwah kepada Darussalam, kepada surga Darussalam, kepada kebaikan, maka berarti dakwah ini sesuatu yang mulia. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Dan Allah menyeru, yakni hamba-hambanya, kepada surga dan kepada ampunan biiznihi, dengan seizinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun, dan dia menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
Allah menjelaskan perintahnya, larangannya, supaya manusia mengambil pelajaran. Jadi Allah menyeru kepada surga, kepada ampunan. Ini menunjukkan dakwah sesuatu yang mulia. Allah pun mengajak manusia kepada surga dan ampunannya. Kemudian ayat yang lain. Tadi itu ayat 221 surat Al-Baqarah. Kemudian dalam surat Yunus ayat 25. Allah Azza wa Jalla berfirman, Wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah menyeru kepada Darussalam, perkampungan yang damai, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, dan dia menunjuk siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Surat Yunus ayat yang ke-25. Ini keutamaan pertama dari berdakwah. Allah menisbahkan dakwah itu pada dirinya. Yang kedua, bahwasanya dakwah ini mihnatul anbiya, wazifatul anbiya, tugasnya para anbiya dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran contohnya surat Al-Ahzab yang saya bacakan tadi 45-46, Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, sebagai pemberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman pada engkau, ya, dan kepada Al-Quran, kepada iman kepada Allah, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang membangkang, yang tidak melaksanakan atau tidak menjawab panggilanmu. Wa da'iyan ilallahi bi'izni, dan engkau sebagai da'i, penyeru manusia kepada Allah dengan seizinnya, wa sirajan munira, dan sebagai cahaya yang menerangi. Makanya dakwah Nabi SAW itu jelas. Orang yang pernah mempelajari tentang Rasulullah SAW dan dakwahnya, membaca sejarah beliau, dakwah beliau itu jelas, terang benderang, tidak bisa dikelabui, tidak bisa dikotori. Ya. Jelas dari sisi penyampaiannya, apa yang beliau sampaikan, akhlak beliau dalam menyampaikan, cintanya beliau kepada orang-orang beriman, keinginan beliau untuk menyelamatkan manusia dari neraka jahanam, dari berbagai kesulitan. Ini akan saya sebutkan nanti dalam sifat-sifat beliau alaihissalatu wassalam. Jadi dakwah adalah mihnatul anbiya, pekerjaannya para anbiya dan para rasul. Makanya dakwah itu juga ulama yang berdakwah, orang-orang berilmu yang berdakwah. Tidak bisa dibayangkan seorang tidak punya ilmu kok berdakwah. Ya. Yang berdakwah adalah seorang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, yang antara keutamaan dakwah, bahwa dakwah kepada Allah Ta'ala adalah sebagai sebuah upaya seseorang untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan sebab menolong agama Allah, Allah akan menolong hamba-hambanya. Ya. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan menetapkan pendirian kalian. Fadilah yang keempat dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dakwah kepada Allah Ta'ala adalah afdalul a'mal wa ahsanul aqwal, adalah amal yang termulia dan perkataan yang terbaik. Itu berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dan siapakah orang yang lebih baik ucapannya, yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Wa amila salihan, dan dia mengerjakan amal yang soleh.
Apa yang dia seru kepada manusia, diamalkannya. Diamalkannya. Dipraktekkannya. Wa amila salihan, dan dia mengerjakan amal yang soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sungguhnya aku adalah menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang pasrah, tunduk pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, di dalam masalah keimanan, di antara cabang-cabang iman itu apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Benar ya? Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu lebih dari 70 cabang. A'laha, dalam satu riwayat, afdaluha, yang paling tinggi, yang paling afdal, qaulu la ilaha illallah. Yaitu seorang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan cabang iman yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, karena rasa malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Kalau seorang dia menyingkirkan gangguan di jalan, entah itu duri atau batu atau dahan yang jatuh atau apa saja yang menghalangi manusia dari jalan, itu sudah bagian dari cabang iman. Dia dapat fadilah, dapat pahala. Bahkan ada seorang yang disebut dalam hadis Nabi SAW, dia diberikan surga oleh Allah Ta'ala di bawah naungan pohon surga. Gara-gara apa? Hanya karena dahan pohon yang menghalangi jalan kaum muslimin, itu disingkirkannya. Ini dalam rangka menyingkirkan gangguan yang berupa materi yang bisa dilihat. Paham ini ya? Sampai di sini paham ya? Nah, apalagi seorang yang menyingkirkan jalannya seorang mukmin, menyingkirkan gangguan secara maknawiyah, ya, dari jalannya seorang mukmin, menyingkirkan kesyirikan dari seorang mukmin dengan mengajarkan tauhid pada seorang mukmin. Mengajarkan sunnah pada seorang mukmin yang dulu mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak contohkan oleh Nabi SAW. Kemudian itu disingkirkan, diganti dengan sunnah. Ini penghalang-penghalang secara apa? Maknawiyah. Nah, itu pekerjaan dai. Tentu lebih afdal dari sekedar menyingkirkan duri. Menyingkirkan duri di jalan, beling, itu sudah dapat pahala. Apalagi seorang menyingkirkan dari jalannya manusia, yaitu hal-hal yang menghalangi mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fadilahnya jauh lebih besar. Ini diantara keutamaan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu menyingkirkan penghalang-penghalang manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fadilahnya besar. Oleh karena itu orang yang demikian keadaannya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abi Dawud dan Ibnu Majah, man da'a ila hudan, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka bagi dia pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu min dzalika, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak akan mengurangi yakni pahala mereka sedikit pun. Jadi dia punya pahala sendiri. Dan orang-orang yang mengikutinya juga mendapat pahala tersendiri. Semakin banyak orang yang mengikuti, maka dia mendapatkan bagian pun semakin banyak dari pahala yang Allah berikan kepada orang yang menyuruh kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya. Kata Nabi SAW, wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang menyeru manusia kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi mithlu atham man tabi'ahu, maka di baginya atau atasnya dosa bagaimana dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, dan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara fadilah dan keutamaan dakwah. Kemudian keutamaan dakwah yang lain yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya di dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala adalah tazkiyatun nufus, untuk membersihkan jiwa ini. Namanya manusia, ya manusia, ada hawa nafsunya, dan hawa nafsu itu innan nafsal ammaratun bisu. Allah Ta'ala mengatakan bahwa nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Maka dengan dakwah pada Allah Ta'ala, seorang diseru dari syirik kepada tauhid,
dari kesesatan kepada petunjuk, dari bid'ah kepada sunnah, dari kejahilan kepada ilmu, dari sifat-sifat yang buruk kepada perangai-perangai yang mulia, ya, kepada perangai yang mulia. Maka fadilah dakwah adalah merubah manusia dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dari kondisi yang terburuk kepada kondisi yang terbaik. Maka apabila seorang telah mengikuti dakwah sunnah ini, justru merubah dia dari yang terbaik pada terburuk, berarti harus beri tanda tanya. Tanda tanya. Mengapa? Apa sebabnya? Baik. Kemudian seorang dai. Nabi SAW adalah contoh kita. Contoh teladan bagi umat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian contoh teladan yang terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan pertemuannya dan Allah dan mengharapkan ganjaran pahala di hari kiamat, di hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan sesuatu sifat Nabi SAW di dalam Al-Quranul Karim. Saya akan bacakan beberapa contoh ayat. Yang pertama disebutkan di dalam surat At-Taubah 128. Surat At-Taubah 128. Dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah mensifati Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah salah satu hal yang patut kita ketahui, bagaimana dan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umat beliau, kepada kaum mukminin. Dalam surat Taubah ayat 128 Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Artinya ta'rifuna nasabahu wa hasabahu. Kalian tahu betul siapa Muhammad ini. Dari garis keturunannya, dari akhlak perangainya, kedudukannya di masyarakatnya. Kalian tahu. Ini yang pertama. Bahwa beliau adalah seorang yang memang sudah dikenal, bahkan disebut dengan Al-Amin. Muhammad Al-Amin sebelum beliau diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang pertama yang beliau miliki, yaitu sifat yang terpuji dalam hal akhlak, kejujuran sebelum diangkat menjadi Rasul. Ada sebuah hadis kata Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, la yu'raf sanaduhu. Hadis ini tidak diketahui sanadnya, tapi maknanya benar. Kata beliau, berbunyi, Adabani Rabbi fa'asana ta'dibi. Aku telah diajarkan adab oleh Tuhanku dan dia sebaik-baik mengajarkan adab pada aku. Kata Ibnu Taimiyah di sini, la yu'lam sanaduhu. Tak tahu sanadnya di mana. Tapi secara maknawiyah, jadi maknanya hadis ini atau ucapan ini atau ungkapan ini adalah ungkapan yang maknanya benar, kata beliau. Nah, yang kedua yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang Nabi SAW dalam ayat ini, azizun alaihi ma'anittum. Ya. Artinya, syadidun alaihi anatukum. Amat berat terasa oleh beliau, oleh Nabi SAW, penderitaan kalian. Ya. Yang pertama, beliau memiliki sifat yang mulia. Dari semua sisi. Dari garis keturunannya, dari akhlak perangainya. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Sekalipun ketika sebelum diangkat menjadi Nabi. Kemudian yang kedua, di antara sifat Nabi SAW ini, azizun alaihi ma'anittum. Amat berat terasa oleh beliau penderitaan kalian. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang menyulitkan kalian, apalagi kesesatan kalian, sangat berat bagi beliau. Nah, oleh karena itu, dari sifat yang kedua ini, muncul sifat yang ketiga. Ya, yaitu apa? Harisun alaikum bil mu'minin. Sangat antusias, sangat bersemangat
untuk kalian menjadi orang-orang yang beriman. Supaya kalian beriman pada Allah Ta'ala. Maka beliau senantiasa berdakwah, menyuruh kaumnya, menyuruh umat ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harisun alaikum bil mu'minin. Karena apa? Karena tadi beliau adalah orang yang amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Beliau tidak mau kalian menderita. Itu sifat Nabi SAW. Oleh karena itu beliau bersemangat untuk menyeru kalian pada iman. Sehingga kalian menjadi orang-orang yang beriman. Dan kalian pun akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini seyogianya sifat seorang da'i kepada Allah Ta'ala. Yaitu apa? Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dan hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai suatu kebaikan untuk dirinya. Beliau tidak mau umatnya menderita. Makanya beliau bersemangat bagaimana mereka diselamatkan dari penderitaan itu dengan menyeru mereka pada iman, kepada Quran dan Sunnah, kepada tauhid, meninggalkan kejahiliaan. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang kelima, wabil azizun aima anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau sangat kasih sayang, belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Itu sifatnya Nabi SAW. Maka seorang mukmin dia mencintai saudaranya. Bagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia menginginkan kebaikan saudaranya, untuk saudaranya. Sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Ini sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ini yang mendorong beliau demikian tabahnya, sabarnya di dalam menyeru kaumnya dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang beliau tertimpa, yang menimpa beliau dari cobaan ujian Allah berikan kepada beliau sebagai seorang penyuruh kepada agama Allah, beliau tetap bersabar. Beliau mendoakan kaumnya di saat kaumnya melempari beliau batu di Taif, dilempari batu sampai terkena giginya, sampai keluar darah, berlumuran darah. Datang malakul jibal, dibawa oleh Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, ini malaikat penjaga pengawas gunung ini bersamaku. Apa yang kau ingin lakukan? Siap. Kata Nabi SAW, jangan. Semoga akan terlahir dari tulang-tulang sulbi mereka, kaumku yang menganiaya aku, yang melempari aku batu, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang dai optimis. Tidak dapat kakeknya, yo anaknya. Tidak dapat anaknya, yo cucunya. Karena merubah manusia jangan dikira seperti orang merubah telapak tangan. Dakwah ini tidak gampang, tidak mudah. Orang mau ikuti kita, alhamdulillah, barakallahu fiik. Tidak mau ikuti itu urusanmu. Wa ma alaina illal balagh. Tugas kami hanya menyampaikan. Itu manhaj Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian landasan-landasan dakwah. Dan apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam berdakwah. Banyak hal, saya akan meringkas hal ini. Dan tentu tidak semua bisa disampaikan. Yang pertama, beliau SAW sama dengan Rasul-Rasul yang lainnya. Nabi-Nabi yang lainnya yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu mereka semuanya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'u ila tauhid ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Semua mereka menyeru kepada tauhid agar manusia menyembah hanya kepada Allah, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Firman Allah Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim surah Az-Zukhruf diantaranya ayat yang ke-45. Was'al man arsalna min qablika min rusulina
tanyakanlah wahai Muhammad kepada para rasul yang telah kami utus sebelum engkau. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Apakah kami jadikan selain Allah yang Maha Pengasih sembahan-sembahan yang mereka sembah? Artinya apa? Semua para rasul itu menyuruh kepada tauhid. Tidak ada seorang rasul pun yang menyuruh kepada syirik. Ya. Tapi menyuruh kepada tauhid. Itu dalam surat Zukhruf ayat 45. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rusulina, wa ma arsalna min qablika min rasulin, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, kecuali aku itu kecuali Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Ini semua seruan para anbiya, seruan para rasul. Makanya mereka itu, para nabi dan para rasul yang berbeda itu syariatnya. Tapi pokok asas dakwah mereka adalah satu, yaitu menyeru kepada tauhid. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Imam Al-Bukhari, ya, dan juga yang lainnya Imam Al-Hakim. Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin. Para nabi itu ibarat orang-orang yang satu ayahnya, tapi ibunya beberapa ibu. Yani misi mereka satu, tauhid pada Allah Ta'ala, tapi syariat mereka berbeda. Ikhwatun li'allat. Ummahatum syatta wa dinuhum wahid. Ibu-ibu mereka berbeda, tapi agama mereka satu. Itu menyeru kepada tauhid, kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada hakikatnya nasab yang sebenarnya adalah akidah. Kita diikat oleh akidah, oleh rahim Islam dan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya yang beriman, yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Itu terjemahan dari innamal mu'minuna ikhwatun. Karena banyak terjemahannya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Itu terjemahan yang kurang menurut saya. Karena kebetulan saya ini ngajar balaghah, ilmu balaghah dalam bahasa Arab. Kata innama itu mengkhususkan. Berarti apa terjemahannya? Innamal mu'minuna ikhwatun. Artinya, sesungguhnya yang bersaudara itu dan persaudaraan yang hakiki hanyalah orang-orang yang beriman. Adapun persaudaraan lainnya itu lain. Tapi yang hakiki ada pada rahim iman. Rahim Islam. Itu yang hakiki. Itu yang mempertemukan seorang hamba dengan yang lainnya. Bukan garis keturunannya. Bukan dari turunan ayahnya, ibunya, bukan. Tapi dari rahim iman ini dan Islam. Makanya para anbiya, para rasul yang mengikat mereka adalah dakwah mereka kepada tauhid. Adapun syariat, aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah pada Allah Ta'ala, yaitu syariat mereka adalah berbeda. Tetapi misi mereka, akidah mereka, seruan mereka adalah satu, yaitu pada tauhid. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi SAW menyeru kepada mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya yang kedua ini adalah penekanan bagi yang pertama. Menyeru kepada tauhid sama dengan menyeru kepada untuk beribadah pada Allah dan penuh keikhlasan. Namun mengapa saya sendirikan? Supaya kita lebih tahu tentang betapa pentingnya keikhlasan pada Allah Ta'ala. Dalam semua amal kita, ibadah kita, perbuatan kita, aktivitas kita. Apalagi yang berkaitan dengan agama. Orang itu kalau ikhlas, maka beban yang berat menjadi ringan. Tetapi seorang kalau dia tidak ikhlas, yang ringan itu menjadi berat. Makanya ikhlaskanlah. Amalan kita, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keikhlasan itu adalah lubbul ibadati wa ruhuha.
Keikhlasan itu adalah ruhnya ibadah. Intisarinya ibadah itu adalah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah salah satu landasan terpenting diterimanya amal seorang karena keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ini yang menentukan seorang selamat atau dia celaka. Dari keikhlasan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan adalah jalan menuju surga Allah. Atau bisa jadi dengan tanpa keikhlasan itu dia menjadi jalan menuju neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman pada Nabi SAW untuk beliau mengumandangkan kepada manusia supaya umatnya mengetahui dan seluruh manusia mengetahui. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu. Tiada sekutu baginya. Ya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan demikianlah aku diperintahkan dan aku adalah orang pertama yang tunduk pasrah kepada Allah. Artinya dari umat ini, bahwa Nabi SAW orang pertama yang tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyeru kaumnya dan menyeru umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 162 163. Jadi menyeru hamba Allah kepada keikhlasan. Seorang itu kalau mukhlis, ya, dalam berdakwah pada Allah Ta'ala, dalam beramal, beribadah, dia itu semua sama. Ya. Semua itu sama. Intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dia adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak gubris dan perkara-perkara omongan manusia, cemoohan manusia, gangguan manusia. Dia tidak menggubris. Yang penting aku dengan Allah Ta'ala. Demikian pula dalam berdakwah. Para nabi itu di antara nabi-nabi Allah, ada yang tidak punya pengikut. Jadi Anda itu kalau berdakwah ya, jangan walau rame, Masya Allah senang, hati puas, lapang dadanya. Aduh dakwahku Masya Allah 1 juta umat. Itu bukan ukuran. Bukan ukuran. Jadi intinya ada dakwah. Keberhasilan seorang dalam dakwah itu bukan banyak pengikutnya atau tidak banyak pengikutnya. Adalah dia menyampaikan risalah Allah kepada yang dia sampaikan. Itu intinya. Makanya saya katakan tadi dalam hadis Nabi SAW tentang sabda beliau bahwa di antara para nabi ada yang tidak ada pengikutnya. Ada yang hanya mungkin tidak sampai 10 orang. Ada yang hanya 2 atau 3 orang. Mereka tidak urusan dengan itu. Ya. Yang penting mereka sampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau demikian, dia ikhlas dalam dakwah, hatinya lapang, tenang. Anda mau hadir silahkan. Tidak hadir yo silahkan. Ya. Enak ya dakwah itu. Tapi kalau ukur orang kira-kira berapa sih yang hadir? Nanti kalau yang hadir sedikit kecewa, kesian. Sudah teriak-teriak, ya. Tapi tidak ikhlas. Makanya keikhlasan itu adalah amat penting dalam berdakwah. Qul inna salati, sungguhnya salatku. Allah menyebutkan sini 4 hal. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Semua karena Allah Ta'ala. Nah ini bahan introspeksi bagi diri kita. Kita pun akan mengalami ini semua. Salat, ibadah-ibadah yang lainnya, hidup dan mati. Sudahkah kita ini karena Allah? Masing-masing bertanya pada dirinya. Ini tidak butuh jawaban untuk diumumkan. Jawaban masing-masing. Ya. Allah perintahkan Nabi SAW mengatakan demikian. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Ini harus kadang-kadang kita itu perlu, bukan kadang, sering introspeksi diri.
Aku ini sholat benar tak karena Allah? Ataukah karena masih ini beban? Selama belum sholat ya bebannya masih ada. Sehingga kalau sudah sholat, waduh alhamdulillah bebanku selesai. Iya. Ataukah sholat ini sesuatu yang merupakan kenikmatan? Bagaimana yang dirasakan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan pada Bilal, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, nyamankanlah kami dengan sholat. Orang merasa nyaman, tenang kalau sholat. Manusia bertingkat-tingkat dalam sholatnya. Ada yang sholat itu sebagai beban. Ini adalah wajib. Yang 5 harus dia lakukan. Kalau sudah terlepas. Ada sholat itu kenikmatan bagi dia. Dia merasa kenikmatan yang luar biasa. Makanya Nabi SAW. Karena sholat ini merupakan kenikmatan bagi beliau. Sampai tidak terasa. Sholat panjang di malam hari. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat. Beliau pernah sholat itu membaca 7 surat yang terpanjang dalam Al-Quranul Karim. Satu malam, lebih dari 1000 ayat. Sampai kakinya bengkak, terpecah-pecah. Karena sholat itu nikmat. Bagi beliau, tidak ada yang bisa seperti Nabi SAW. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau ini lakukan hal ini? Padahal engkau telah diampuni oleh Allah dosa-dosamu. Yang terdahulu yang kemudian. Kata beliau, kalau aku abdan syakur. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita menolong orang. Ketika kita berdakwah pada Allah Ta'ala. Ketika kita bersilaturahmi. Sudahkah semua ini karena Allah Ta'ala? Ataukah karena yang lainnya? Kadang-kadang ada kepentingan, iya. Kalau tidak ada kepentingan, tidak. Ada bukti banyak dalam kehidupan kita. Kalau ada orang miskin meninggal, yang antar mungkin 5 orang, 3 orang. Tapi coba orang kaya, Masya Allah. Iya, orang terpandang. Semua ingin menunjukkan mukanya, wajahnya. Na'udzubillah. Maka ini introspeksi. Saya mengatakan introspeksi diri. Kita perlu introspeksi. Supaya amal-amal kita ini betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya. Hidup dan mati. Apa sudah karena Allah atau bukan? Kemudian yang ketiga yang berikutnya di antara dakwah beliau alaihissalam. Yaitu menyeru kepada arkanul iman. Salah satu yang terpenting adalah iman kepada yaumul akhir. Hari pembalasan. Karena manusia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dibangkitkan oleh Allah Ta'ala liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dan pahala yang lebih baik yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah iman kepada hari kiamat. Semua perbuatan kita akan kita lihat. Maka seorang itu dalam beramal, dalam beribadah pada Allah Ta'ala, atau dalam berbuat apa saja, ingat. Firman Allah tiap hari sering kita baca. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan suatu amal kebaikan walaupun 1 titik debu, dia akan melihatnya. Dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan satu amal keburukan, walaupun 1 titik debu, maka dia akan melihat amal perbuatannya, balasannya apa. Ini ayat yang sering dibaca. Makanya orang yang teraniaya, yang terzalimi, tidak usah terlalu kecil hati. Ya. Mau ada hari pembalasan kok. Yang mana hak-hak diminta pada hari pembalasan itu. Diminta, ditagih. Bayarannya amal. Amal soleh. Kemudian beliau mengajak manusia yang terakhir. Itu masih banyak. Kepada makarimul akhlak. Wa mahasinul adab. Bahwa Nabi SAW menyeru manusia. Kepada akhlak yang mulia. Adab-adab yang luhur. Itulah ajaran Muhammad bin Abdullah SAW. Dan itu perangai beliau. Ya, Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Surat Al-Qalam ayat yang keempat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang tabi'in, bagaimana sih akhlak Nabi SAW? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kamu baca Quran apa enggak? Kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak beliau Al-Quranul Karim. Dan itulah akhlak para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, mengikuti akhlaknya Nabi SAW. Ulama-ulama salaf. Dalam mereka beragama, berakidah, beribadah, bermuamalah adalah dengan akhlak yang mulia. Dan ini ajaran Nabi SAW. Kata beliau alaihissalam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Salah satu misi beliau umumkan kepada manusia. Saya diutus oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka tidak ada yang bisa memungkiri tentang akhlak itu. Dan alhamdulillah kita melihat para salafus saleh, ulama-ulama kita, masyayikh kita, Masya Allah. Akhlaknya mereka, perangai mereka, para duat ilallah yang berakidah bermanhaj salaf, luar biasa. Mungkin sebagian dari antum belum pernah ke Timur Tengah misalnya, melihat bagaimana ulama-ulama yang berakidah bermanhaj salaf, akan akhlak mereka, perangai mereka, cinta mereka pada umat, kepada kaum muslimin. Ini yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak yang mulia buah dari akidah yang hak, dari akidah yang benar. Kemudian bahwa Nabi alaihi wasallam, beliau ini membawa agama Allah, dan sifat salah satu ciri agama Allah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah agama yang memberikan kemudahan. Karena Allah menghendaki kemudahan bagi umat ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan Dia tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalam An-Nisa ayat 28, Allah menghendaki untuk meringankan kalian. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka dari itu agama Allah, agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mudah. Kata beliau alaihi wasallam, inna dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Manhaj salaf itu gampang, mudah. Jangan dipersulit. Seorang beriman pada Allah, beriman pada arkanul iman, kan kewajiban dia yang Allah wajibkan, sholat 5 waktu dan yang lainnya. Dia berakhlak mulia, dia bermuamalah baik dengan manusia, hablum minallah, hablum minan nas. Insya Allah mati masuk surga. Jangan dibikin ruwet agama ini. Jangan dibikin ruwet manhaj salaf ini. Wallah mudah. Tidak sulit. Agama Allah ini mudah. Dan Allah inginkan kemudahan bagi kita. Tapi tetap kita jangan gampangkan. Karena agama Allah ini mudah, jangan kita gampang-gampangkan agama Allah. Jadi akidah, manhaj salafus saleh sederhana. Tidak seperti apa yang digambarkan oleh sebagian orang. Yang terpenting bagaimana seorang menerapkan agama Allah ini. Kata Nabi alaihissalam tentang umat beliau, innama bu'ithtum muyassirina walam tub'athu mu'assirina. Sesungguhnya kalian diutus oleh Allah sebagai pembawa misi-misi agama Allah ini untuk memberikan kemudahan pada manusia. Dan kalian tidak diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyulitkan manusia. Maka berikan berita gembira pada hamba-hamba Allah. Berikan harapan pada hamba-hamba Allah. Tidak ada manusia yang terpelihara dari dosa, dari kesalahan. Tapi berikan mereka harapan kepada Allah Ta'ala. Dan kembali pada Allah, bertobat pada Allah. Allah yang maha menerima taubat. Ya, at-taibu minad dambi atau anid dambi kaman la dzamba lahu. Orang berhenti dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Apa ada manusia yang luput dari dosa, dari kesalahan? Apa ada orang maksum sekarang ini? Tidak ada. Dan ini disabdakan oleh Nabi SAW. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti ada kesalahan.
Dan orang yang banyak berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu tugas kita. Maka ikhwani fillah kaum muslimin rahimahullah, dakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW, dakwah yang sangat lurus, jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kewajiban umat ini, kita semuanya, ya, untuk mengikuti jejaknya beliau alaihi salatu wassalam dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan yang lainnya. Karena beliau diikuti oleh para salaf, makanya kita sering mengatakan mengikuti manhaj salaf. Karena manhaj salaf yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, stay Ali bin Abi Thalib sebagai sebuah institusi, ya, yang berdiri di atas manhaj dan akidah salafus saleh. Maka dari itu kita tetap akan membawa misi ini. Apapun yang diomongkan oleh manusia, kita insya Allah tetap istiqomah dan berupaya untuk istiqomah di atas manhaj dan akidah salafus saleh radhiyallahu anhum dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah. Yang ini yang tetap kita berupaya untuk menjaganya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Serta istiqamah di atas jalan yang hak sampai akhir dari kehidupan kita ini. Terus berilmu dan beramal. Ya, berilmu dan beramal. Ya, jangan kita isi kehidupan kita ini hanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak sekarang hal-hal tidak bermanfaat. Waktu yang umur yang habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Di antara yang merusak atau juga mengganggu waktu kita dan menyita banyak waktu ini. Ini ibarat senjata dua mata. Ya, kalau dimanfaatkan yang sebaik-baiknya akan menjadi manfaat. Kalau tidak, dia akan menjerumuskan kita kepada kecelakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.